Halo everyone, ketemu lagi bersama Feren, Angel, Juri, dan April. Tujuan kami di sini ingin membuat video jurnal visual tentang Keraton Kacerbonan. Ingin tahu Keraton Kacerbonan dalamnya seperti apa? Yuk, mari ikuti kami. Kami di sini menggunakan tiket masuk untuk pelajar hanya 10.000 saja. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada abad ke-15 itu tepatnya tahun 1430, Pangeran Walang Sungsang, putra mahkota kerajaan Pajajaran itu membangun sebuah keraton dengan nama awalnya itu Pakungwati. Jadi keraton ini dulunya itu bernamakan Keraton Pakungwati. Ya, Keraton Pakungwati diambil dari nama putrinya yaitu Nyimas Pakungwati. Ya, kemudian Keraton Pakungwati ini diserahkan kepada keponakan sekaligus menantunya yang bernamakan Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Kemudian ketika Syekh Syarif Hidayatullah menjadi sultan pertamanya nih atau menjadi raja pertamanya, Syekh Syarif Hidayatullah itu atau Cirebon ini menjadi pusat penyebaran agama Islam karena adanya para wali songo yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Ya, seperti itu. Kemudian saat beliau wafat, keraton ini terpecah belah menjadi dua akibat politik adu domba VOC atau Belanda. Jadi kenapa di sini dirubah namanya menjadi Keraton Kesepuhan? Karena berdirinya di sebelah sana berdirinya keraton baru yang diberi nama Kanoman. Kanoman itu kalau dari bahasa itu anom itu muda, kalau yang sebelah sini itu tua. Jadi istilahnya itu keraton muda dan keraton tua. Jadi yang ini tuh kenapa disebut kesepuhan itu karena keraton yang paling tua gitu. Ya karena sepuh itu artinya tua. Kemudian kita sekarang sedang berada di yang namanya Kompleks Siti Inggil. Di Kompleks Siti Inggil ini ada 5 bangunan yang memiliki fungsinya masing-masing. Jadi 5 bangunan ini itu fungsinya beda-beda. Nah, kalau yang sebelah sana itu ada yang namanya Alun-Alun Sangkalabuana. Alun-Alun Sangkalabuana ini dulunya itu tempat berlatih perang para prajurit kerajaan, terus tempat merayakan perayaan-perayaan negara gitu seperti itu. Nah, keluarga keraton ini atau keluarga kerajaan ini menonton pertunjukan yang ada di alun-alun sana itu dari sini, dari Kompleks Siti Inggil. Nah, di tengah ini ada beda pikirannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu melambangkan rukun iman. Ini kemudian masih ori, Kak, tiangnya ini dari kayu jati yang masih ori. Ini juga masih ori ini. Jadi lantai sama tiangnya itu masih ori, kecuali memang atapnya udah pernah direnovasi. Cuma walaupun pernah direnovasi, ini tuh dulunya itu begini gitu. Jadi kayak semacam duplikat, masih ada asli-asli. Kemudian yang sebelah sana itu ada yang namanya Mande Pandawa 5. Mande yang sebelah sana itu ada yang namanya Mande Karesmen. Mande Karesmen ini fungsinya untuk duduk para prajurit raja. Nah, kalau yang di ujung sebelah sana itu ada yang namanya, mohon maaf, ini namanya Mande Penggiring. Nah, kalau yang ini baru Karesmen. Ini untuk duduk para prajurit raja. Nah, kalau Mande Karesmen yang ujung itu untuk membunyikan gamelan. Jadi di sana itu ada gamelan dulunya itu difungsikan untuk menyambut hari-hari besar Islam. Batu Lingga dan Yoni. Batu ini digunakan untuk melambangkan kesuburan. Kalau dalam agama Islam itu ini melambangkan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nah, jadi ini yang berdiri itu yang tinggi itu Adam, yang Yoni. Jadi istilahnya laki-laki dan perempuan. Ini juga dulunya itu alat pembuatan terasi. Karena Cirebon itu kan mempunyai misalkan makanan khas itu terasi. Karena Cirebon itu juga diambil nama itu dari nama Ci yang berarti air. Rebon itu udang-udang kecil gitu. Itu ada yang namanya Gapura Banteng. Kenapa disebut Gapura Banteng? Karena dulunya itu ada semacam, bukan dulu sih, sekarang masih, sampai sekarang masih ada ukiran banteng di sisi kanan dan kirinya.
nanti di bawah kita bisa lihat. Tapi sebelum itu, nah kalau yang sebelah sini itu Gapura Bandeng itu memang sudah pernah direnovasi ya, karena di sini itu ada terlihat seperti semen gitu. Nah kalau Gapura Adi di sana kan belum pernah direnovasi, makanya kelihatan agak miring. Nah di sini juga kita bisa kata-kata bedain ya, kalau yang mana yang asli dan yang mana yang udah pernah direnovasi. Kalau yang udah pernah direnovasi itu di sini tuh terlihat seperti ada semen gitu, semen ya. Kalau yang belum pernah direnovasi yang ini nih, nggak ada semennya. Karena dulu itu orang-orang zaman dulu itu merekatkannya itu bukan menggunakan semen, melainkan dengan getah aren. Tapi ada juga yang bilang dengan kuningan telur. Ya. Nah di sini bisa dilihat ada ukiran menyerupai ukiran batu yang bisa dilihat. Nah kalau yang sebelah sini itu ada yang namanya pendopo mengada. Keluarga kerajaan melaksanakan sholat 5 waktu itu di sana. Masih sekarang masih bisa digunakan, bahkan masih dibuka untuk wisatawan yang rasanya. Kalau yang sebelah sini itu ada yang namanya lawang pintu geledegan. Kenapa lawang di sini disebut lawang pintu geledegan? Karena dulunya itu pintu ini dijaga oleh 2 orang prajurit berbadan besar dan memiliki suara menggelegar gitu, seperti menggeledek. Ya. Kalau yang sebelah sini itu ada yang namanya Taman Bundaran Dewan Garut. 2 patung macan putih yang melambangkan kerajaan Pajajaran. Karena memang kerajaan ini atau keraton ini itu putra mahkota kerajaan Pajajaran yang mengalahkan Raden Salajengking. Nah kalau di sebelah sana itu ada patung lambung. Ada agama Islam, ada agama Hindu, dan ada agama Buddha. Kemudian di sebelah sana di tengahnya juga ada 2, mohon maaf bukan dua, ada meja batu dan kursi batu yang dibawa dari Inggris oleh Dr. Raffles. Namanya terima ganti ini dulunya untuk tempat ruang tunggu kalau istilah. Karena kan kalau misalnya tamu dari luar masuk ke keraton ingin bersama sultan itu lapor di sana itu namanya tempat tinggal pangeran ini gitu, tempat tinggal para pangeran. Soalnya kalau ini kan keraton tempat singgasana seperti raja. Nah kalau ini keraton yang pertamanya itu sebelah sana, agak sebelah sana. Petilasannya itu bedanya itu 1 abad. Ini tuh silsilah dari ayah, ini silsilah dari ibu. Nah kalau yang sebelah sini tuh ada silsilah Sepuhan Cirebon. Nah ini itu sultan yang pertama yang diangkat di tahun 2020 jadi sultan yang ke-15. Namanya itu Pangeran Raja Adipati Lukman Julkarnain. Nah kalau yang sebelah sini tuh ini foto yang ini ya. Kalau yang sebelah sini itu foto sultan ke-14 beserta istrinya. Ini sultan ke-14 yang wafat di tahun 2020 karena kanker khusus kalau nggak salah. Ini itu namanya itu Sultan Sepuh ke-14 Sultan Arif Natadiningrat. Kalau yang sekarang itu dari sini bisa sedikit jelasin, cuma kalau buat masuk itu memang udah dilarang gitu. Dari buka untuk umum udah gak dibuka untuk umum. Ini dulu tempatnya buat apa? Ini tuh dulu itu di sana itu tempat singgasana gitu, semacam tempat duduk raja yang singgasana. Ya. Nah, 25 nabi. Nah, kalau yang sebelah sini itu mengkisahkan tentang keindahan alam Belanda.
Jadi kalau yang warna biru itu, keramik yang berwarna biru itu menceritakan tentang keindahan Belanda. Kalau yang warna coklat itu menceritakan tentang kisah 25 nabi. Ini juga kalau nggak salah itu kisah Nabi Isa nih, kisah Nabi Isa. Kenapa disebut pintu buk bacem? Karena dulu itu sebelum pembuatan pintu ini, memang lebih tepatnya itu sebelum kayu-kayu ini dibuat menjadi pintu, jadi kayu-kayunya itu dulu itu dibacem dulu gitu, dibacem dulu agar semacam direndam, dikasih ramuan-ramuan gitu. Untuk tadarus keluarga kerajaan. Jadi kalau tadarusnya itu keluarga kerajaan itu di sini. Nah kalau lantainya itu marmer yang dibawa dari Belgia. Ini masih asli, marmer yang dibawa dari Belgia. Ya juga tiang-tiangnya itu masih asli. Kenapa sih yang di situ juga? Ya kalau yang di tengah itu juga masih asli. Nah di tengahnya ya memang tiang yang di tengahnya itu juga ada filosofinya. Kan itu ada dilihat itu ada empat tiang yang bersambung kepada satu tiang besar di tengah. Jadi itu 4 tiang itu melambangkan 4 perbedaan mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, sama Hanafi. Nah, kalau yang tiang besar di tengah itu melambangkan agama Islam atau Allah. Jadi walaupun ada 4 mazhab, ada 4 kepercayaan Islam, itu tujuannya itu masih sama gitu, sama tujuan walaupun berbeda. Tujuannya itu pada agama Islam. Kalau boleh tahu ini dulunya apa ya Kak? Nah ini itu dulunya itu tempat sebelah sananya itu sebelah sana, nanti sebelah sana bisa lebih jelas. Nah ini juga kursinya itu tuh kalau yang putih tuh, itu kursinya. Ada acara-acara itu biasanya dibuka atau masih tetap ditutup di bagian? Tergantung Kak, kalau misalnya itu acara-acara penting membutuhkan tempat, itu tempat tertutup itu bisa di sini. Soalnya dulu itu juga di sini tuh kan Sultan Arif itu ikut politik ya. Ada seperti pertemuan-pertemuan dari Cirebon para pejabat itu di sini. Jadi tergantung. Ya. Toilet kalau di sini bisa. Dari kami, makasih. Dadah. Tahu latar belakang sejarah ini apa? Latar belakang maksudnya Sejarahnya? sejarah berdirinya apa Iya, gimana? berdirinya. Oh berdirinya keraton ini dari awal. Iya jadi kan dari itu tuh pertamanya itu di abad ke-15.
Di abad ke-15 itu Pangeran Walang Sungsang. Pangeran Walang Sungsang itu putra mahkota kerajaan Pajajaran atau lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Cakrabuana. Itu membangun sebuah keraton. Nah, keraton ini nama awalnya itu Pakungwati yang diambil dari nama putrinya. Putrinya yaitu Nyimas Pakungwati. Nyimas Pakungwati itu dinikahi oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati. Nah, kemudian keraton ini langsung diberikan kepada menantunya Syekh Syarif Hidayatullah. Jadi pas membangun keraton ini Pangeran Walang Sungsang itu gak langsung menjabat gitu, jadi langsung diberikan. Jadi kenapa sultan pertamanya itu Syekh Syarif Hidayatullah? Ya karena kebetulan Syekh Syarif Hidayatullah itu menantu sekaligus keponakan yang menikahi Nyimas Pakungwati. Ya, Syekh Syarif Hidayatullah itu anak dari Raja Mesir. Memiliki ada yang menyebutkan 3, ada yang menyebutkan 2, dan ada yang menyebutkan 6. Cuma kalau yang saya tahu itu cuma Nyimas Pakungwati sama Ratu Ongtin. Ratu Ongtin itu ratu dari Cina. Karena kan Syekh Syarif Hidayatullah itu dulunya itu dari Mesir ya. Nah, sebelum ke Indonesia itu ke Cina dulu. Ke Cina dulu sekitar 2 tahun di Cina, lalu ke Indonesia. Ya. Nah, kemudian saat Syekh Syarif Hidayatullah menjabat sebagai raja gitu itu di sini tuh menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Jadi Cirebon itu menjadi pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa karena adanya Wali Songo yang dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati gitu. Nah, di sini itu di Cirebon itu banyak cara-cara yang digunakan para Wali Songo itu. Contohnya itu cara yang digunakan oleh Sunan Kalijaga nih untuk menyebarkan agama Islam itu dengan pertunjukan wayang kulit. Perkembangan sama pada zaman sekarang sama masa yang dulu. Perkembangan Dari dulu sampai sekarang gitu. Oh, dari contohnya itu kayak perkembangan. Oh ya, ngerti saya. Jadi kan kalau pas dulu itu pas pertama tuh pas dijabat sama Syekh Syarif Hidayatullah itu keraton itu istilahnya itu meningkat pesat atau istilahnya maju gitu pas dipimpin oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Cuma pas Syekh Syarif Hidayatullah itu wafat, jadi keraton ini itu istilahnya itu diambil alih, jadi nurun lagi, diambil alih, terpecah dua oleh politik adu domba VOC Belanda. Jadi kan di sana juga ada keraton baru tuh, keraton yang namanya itu Keraton Kanoman. Ada Keraton Kasepuhan, ada Keraton Kanoman. Nah, Keraton Kasepuhan sama Keraton Kanoman itu ada lagi adiknya gitu, yang bernamakan Keraton Kaprabonan sama Kacirabonan. Jadi setelah Syekh Syarif Hidayatullah itu wafat gitu, keraton ini menurun lagi. Cuma pas waktu Syekh Syarif Hidayatullah itu menjabat itu keraton ini mengalami puncak kejayaan. Di sana juga tuh ada Masjid Agung yang namanya itu Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Masjid Agung peninggalan Wali Songo. Cuma pas wafat itu ya nurun lagi gitu sampai sekarang. Cuma kalau yang perkembangannya dari sekarang itu, yang sekarang saya kurang tahu juga. Soalnya pas saya PKL kesini tuh yang diceritakannya itu bukan ininya gitu, mohon maaf, bukan perkembangannya, cuma lebih ke sejarahnya gitu. Iya. Cuma saya cuma bisa menjawab perkembangan pas dari Syekh Syarif Hidayatullah sama Sultan kedua ketiganya. Buat misalkan saran lokasi gitu. Nah, kalau sarannya itu kan misalnya kan kalau di depan tuh tadi pas ke masjid juga itu kan ada langsung lurus kan. Iya. Ya kalau langsung lurus ya, kalau wisatawan itu jadi gak tahu harus belok kanan dulu pas masuk ke sini. Jadi misalkan itu ada flagnya atau tulisan belok kanan, jadi kan wisatawan itu tahu harus ke sini dulu nih, jadi ada sini. Cuma itu juga kan sebenarnya itu emang harus kayak gitu, cuma itu sebenarnya itu bukan misalnya pihak keraton itu gimana gitu gak ngasih tahu wisatawan. Cuma kan pihak keraton juga itu di sini tuh menyediakan jasa pemandu. Jadi itu istilahnya itu
Jadi kalau misalnya yang lurus saja nih, oh berarti pengen wisatawan ini nggak tahu, baru pertama kali. Jadi kalau ditawarin jasa pemandu itu mau, soalnya itu kan dari sana, dari luas secara keseluruhannya itu 25 km. Berarti yang lurus tuh penduduk kita, Apa? Kak? Penduduknya. Ya kalau lurus. Iya, lurus. Nah kalau lurus itu bisa jalan pulang kalau nanti kita Iya. kan bisa ke sana. Sama di sebelah kanan, sebelah kirinya itu rumah-rumah bisa penduduk. Iya. Jadi di sini tuh secara keseluruhan kan luasnya 25 hektar, itu udah kepotong-potong sama lokasi penduduk.